Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Purbasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 2024, sekaligus guru SDN 4 Cimuncang. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan perekaman video UKIN dalam rangka ujian kompetensi mahasiswa PPG tahun 2024 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mata pelajaran PAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, baik? Baik, alhamdulillah. Maaf ya diganggu hari liburnya sama Ibu. Nah, sekarang Ibu akan mempelajari tentang menyayangi anak yatim. Materi hari ini menyayangi Anak yatim. Yang kemarin mencintai Rasul. Coba siapa yang tahu Rasul itu ada berapa yang tadi diketahui nabi-nabi? Ada berapa? 25. Sekarang Ibu akan mempelajari menyayangi anak yatim. Nah, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Sok sikapkeun Rama. Bersikap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berani mulai. Nah, sebelum menginjak materi akan bertanya dulu. Bagaimana cara kalian untuk menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim? Contohnya apa coba? Nah, terus apa lagi? Menyayangi. Mengapa kalian penting untuk menyayangi anak yatim? Kasihan ya. Harus dihargai. Nah, setelah itu mari kita coba siapa yang sudah tahu nyanyian profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan penalis. Sebelum menginjak ke materi langsung, ada capaian pembelajaran hari ini ya. 1. Peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis dan memahami pesan pokok surat Al-Maun dengan baik dan benar, sehingga menumbuhkan kebiasaan untuk saling menyayangi dan membantu serta terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Itu capaian hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah yang benar. Peserta didik terbiasa membaca surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik dapat menghafalkan surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik mengartikan surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik menjelaskan makna isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Nah, sekarang kita ke materinya, ya. Materi tentang apa tadi? Surat Al-Maun yang kaitannya dengan anak yatim. Cuk, siapa yang tahu surat Al-Maun itu surat keberapa? 107. Nah, ke 107. Diturunkan di mana? Di Mekah. Di Makkah. Maka disebut surat
Amakia. Al-Makiyah. Terdiri dari berapa ayat? 7. Betul. Al-Ma'un artinya apa? Barang-barang yang berguna. Nama surat diambil dari ayat ke-7. Surat Al-Ma'un diturunkan setelah surat At-Takasur. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 7. Oh, Hai teman-teman, sebelum nonton Triko, tolong subscribe dan pencet tombol Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, itu ya. Sekarang artinya, ya. Arti surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayat yang kelima, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Ayat yang keenam, yang berbuat riya. Sedangkan ada ayat yang ketujuh, dan enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Ya, itu arti dari surat Al-Ma'un. Nah, sekarang ada asbabun nuzul surat Al-Ma'un. 1. Sebab diturunkannya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 mengabarkan bahwa adanya orang Quraisy kaya yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelihnya. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Terus, asbabun nuzul surat Al-Ma'un ayat ke-4 sampai 7. Ibnu Abbas menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik karena mereka selalu memamerkan sholat mereka di hadapan orang-orang mukmin secara riya. Apabila orang-orang mukmin tidak ada, mereka meninggalkan sholat dan mereka tidak mau memberikan pinjaman barang-barang miliknya kepada kaum mukmin. Nah, itu sebab-sebab atau asal turunnya surat Al-Ma'un. Nah, ada pesan pokok dari surat Al-Ma'un. Setelah memahami arti tiap ayat, dapat disimpulkan bahwa surat Al-Ma'un menjelaskan ciri-ciri seorang pendusta agama adalah 1. Menghardik anak yatim. 2. Tidak mengajak sesama agama agar
orang lain yang membutuhkan. Nah, ya nggak boleh. Jadi kita teh harus berperilaku apa? Menyayangi anak yatim. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya dan kerja. So, satu kelompok. Ibu biasa 2 kelompok karena untuk haladir. So, 2 kelompok saja. So, kerjakan langsung. Ibu ayana di pentel. Ini grup apa? Bumi begitu ya. Ini mau grup bintang. So. Oh, grup ya. Kelompok. So. Kasih waktu 2 menit. So. Sudah? Sudah beres? Nah, sudah beres ya? Sekarang ibu akan coba presentasikan kelompok. Siapa yang mewakili kelompok bulan? Arja? So, coba Arja sini ke depan. Silakan. Coba sebutkan pertanyaan ke-1. Baca soal sama itunya. Lafal ayat yang selanjutnya adalah wala yaquddu ala ta'amil miskin. Terus yang kedua. Perhatikan lafal QS al-maun di bawah ini. Wala yaquddu ala titik-titik sholatihim sahun. Nah, sekarang kelompok kasih tepuk tangan aku. Sekarang kelompok bintang. Pertama, ya. Pertama, coba nomor 3. Perhatikan apa Quran Al-Maun di bawah. Oke, baik. Lafal 2 ayat sesudahnya adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, sekarang yang ke-5. Perhatikan lafal Quran surat Al-Maun di bawah ini. Alladzina hum raun. Lafal ayat sebelumnya adalah alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, kasih Rama. Pertama. Jadi kalian sudah hafal ya, sudah paham apa dari ayat ke-1 sampai ayat ke berapa? Ke-7. Ya. Nah, sekarang ibu akan merefleksi ya. Karena tugas kalian sudah sini kumpulkan.
kasih atas kerjasamanya hari ini ya. Semoga kalian bisa memanfaatkan ilmu yang telah Ibu berikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatian kalian ya. Alhamdulillah.